antum akan dapatkan dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim pula. Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita, sesungguhnya iblis itu kalau menggoda manusia itu ada 6 pintu yang semuanya itu jebakan. Jadi di balik 6 pintu yang dipasang oleh iblis itu, maka di baliknya itu ada jebakan. Maka kita kalau akan menguraikan ini nanti akan tahu bagaimana iblis itu tidak suka kalau kita beramal dengan jalan pintas. Apa jebakan yang pertama yang dipasang oleh iblis? Yang pertama syirik. Makanya kemudian kita ini digoda supaya kita ini melakukan kesyirikan. Kenapa ini merupakan pintu gerbang yang pertama yang disenangi oleh iblis? Karena iblis tahu apabila seseorang itu sudah terperosok dalam kesyirikan, batal, terhapus semua amal kebaikannya, tidak ada sisanya di hadapan Allah. Makanya gerbang yang pertama ketika mereka itu menggoda manusia itu apa? Yaitu supaya manusia itu melakukan kesyirikan. Kalau ana dan antum selamat pada gerbang kesyirikan, iblis itu tidak putus asa, dia memasang jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua itu apa? Jebakan yang kedua itu adalah memasang ranjau. Yang sifatnya dari ranjau itu adalah menjebak kita untuk sibuk dalam perkara yang tidak dicontohkan dan tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Supaya kita sudah sibuk dengan perkara itu, kita tidak sempat melakukan yang benar, dan kita tidak sempat melakukan perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita selamat nih di pintu yang kedua. Iblis itu tidak meninggalkan kita putus asa, bawa koper nangis-nangis, enggak. Tetapi iblis itu tetap kemudian menjebak kita dengan jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga itu apa? Yaitu adalah kita ini digoda dengan dosa-dosa besar. Makanya dosa-dosa besar itu ngepung dalam kehidupan kita. Antum perhatikan ikhwan, dosa-dosa besar itu strateginya iblis itu gimana? Iblis itu ketika menggoda kita dengan dosa-dosa besar, satu, bagaimana dosa-dosa besar itu dirubah namanya. Dari nama yang dulunya menjijikkan kemudian dirubah namanya dengan nama-nama yang tampaknya tidak lagi menjijikkan. Supaya ketika kita tidak lagi memandang jijik dosa-dosa besar itu, akhirnya orang dan manusia itu bisa melakukan dosa-dosa itu tanpa dia sadari. Makanya perhatikan, hari ini dosa itu bereinkarnasi, dia berubah casingnya, tetapi bentuknya tetap sama. Yang dirubah itu namanya supaya kita tidak merasa jijik. Contoh Ustaz, oke, contoh. Kita lihat kan, orang zina sekarang tidak disebut zina, disebutnya apa? ML. Padahal itu hukumnya itu adalah sama, zina, tapi kemudian dirubah. Karena kalau disebut zina itu kan kita langsung bergidik bulu kuduk kita ketika mendengar kata zina. Orang homo tidak dipanggil homo hari ini, disebutnya kaum pelangi, kaum LGBT, ya kan? Kalau disebut kaum pelangi kan tampaknya masya Allah pelangi gitu kan, LGBT tampaknya ilmiah. Padahal dulu ketika saya di SD itu menyebutnya itu hombreng, sudah hombreng saja. Dan itu kemudian berubah. Kemudian BTS tidak disebut dengan BTS, sekarang disebutnya apa? Kupu-kupu, atau kemudian wanita kupu-kupu malam. Sehingga kemudian orang itu memandangnya wanita kupu-kupu malam. Kemudian orang tidak merasa jijik. Makanya itulah yang kemudian kita harus pahami, dosa-dosa besar itu merupakan strateginya iblis supaya kemudian menjebak kita, supaya kita terperosok kepada dosa-dosa besar, dirubah namanya, casingnya dirubah, walaupun tetap itu adalah dosa-dosa besar yang sebenarnya itu dibenci dan dimurkai oleh Allah. Strateginya yang kedua iblis itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita dibatasin referensi kita tentang dosa-dosa besar. Hari ini Pak, umat itu kalau ditanya apa itu dosa-dosa besar, referensi yang mereka sebutkan tentang dosa-dosa besar itu paling-paling terbatas. Kalau nggak mencuri, membunuh. Kalau nggak membunuh, berzina. Kalau nggak berzina, ya paling-paling kemudian minum khamr, tak. Kalau orang Jawa menyebutnya molimo, udah itu saja. Padahal dosa-dosa besar itu hanya 5 itu, enggak. Kalau kita membaca Al-Quran dan membaca hadis, Imam Adz-Dzahabi itu menyampaikan setiap dosa apabila disertai dengan kata laknat maka itu dosa besar. Dan ternyata dosa-dosa besar itu sifatnya ada berapa jumlahnya? Jumlahnya itu lebih daripada 70. Ada 70 dosa-dosa besar. Padahal biasanya kalau kita ditanya sebutkan dosa-dosa besar 15 saja, kadang-kadang kita juga tidak bisa menyebutkan. Kenapa referensi kita tentang dosa-dosa besar sekarang menjadi sempit? Yang menyempitkan referensi kita tentang dosa-dosa besar itu iblis.
Makanya akhirnya ketika kita sempit referensinya tentang dosa-dosa besar, akhirnya